Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prastyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Pernah nggak sih bayangin kita dikejar uang, kita yang dicari uang, atau kita yang didatangi uang? Saya yakin itu pasti menyenangkan. Mungkin Anda bertanya, emang bisa? Ya pastinya bisa, asal kita tahu ilmunya dan mau mempraktekannya. Pada video kali ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana cara agar uang datang pada kita, bukan kita yang mengejar uang. Jadi, simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak sahabat ruang belajar untuk mensupport channel ini. Caranya mudah, silakan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, klik tombol like, bagikan video ini, dan sahabat ruang belajar boleh juga berkomentar. Saya juga ingin mengajak sahabat ruang belajar untuk mengaktifkan langganan channel Ruang Belajar. Caranya silakan klik tombol gabung. Dengan bergabung di komunitas Ruang Belajar, kita bisa berdiskusi secara rutin melalui webinar online yang kita adakan setidaknya 2 kali dalam sebulan, khusus untuk para member. Di sana kita bisa berdiskusi dan bertukar pikiran. Oke, yuk kita mulai saja pembahasannya. Uang itu adalah amanah, maka jika kita mampu menjalankan amanah dari uang yang ada pada kita, maka uang akan datang pada kita dengan jumlah yang lebih besar lagi. Namun sebaliknya, jika kita gagal melaksanakan amanah dari uang itu, maka disitulah masalahnya. Mungkin masalah finansial yang selama ini terjadi karena kita kurang amanah terhadap uang itu. Kita semua tahu sebagian dari uang yang kita punya itu adalah hak orang lain. Pertanyaannya, sudahkah kita menunaikannya? Atau kadang kita diberi tanggung jawab untuk mengelola uang dalam jumlah tertentu. Dan di situ kita wajib menjaga amanah itu. Logika sederhana begini, katakanlah kita punya 3 karyawan. Kemudian kita memberikan sejumlah uang kepada mereka. Si A, si B, dan si C. Si A kelola uangnya dengan baik. Dia melaksanakan tugas kita untuk mendistribusikan uang tersebut sesuai dengan aturan. Sementara si B, dia mendistribusikan uang tersebut tapi lambat, tetap sesuai dengan aturan. Dan si C, justru dia menyimpang. Sebagian dari uang yang didistribusikan justru dipakai sendiri. Maka sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang bos, kita pasti akan memberikan tugas yang lebih pada si A karena dia lakukan tugasnya sebaik-baiknya. Mirip seperti itu. Uang adalah amanah dari Allah, maka lakukan amanah dari uang tersebut. Jika kita melakukannya dengan baik, maka insya Allah sang pemberi amanah itu akan menambahnya karena dia percaya kepada kita. Jadi jika kita ingin didatangi uang, jagalah amanah di balik uang yang kita terima itu. Yang kedua, kelolalah uang kecilmu. Mungkin banyak orang berpikir mengelola uang kecil itu sulit, lebih mudah kalau kita pegang uang besar. Ketika income kita masih kecil, kita menganggap gimana caranya kelola uang yang sangat kecil ini. Akan lebih mudah kalau uang kita, penghasilan kita besar, itu lebih mudah dalam mengelolanya. Anggapan itu tidaklah tepat. Gimana mungkin Anda bisa mengelola uang besar, sedangkan uang kecil saja nggak bisa dikelola? Seperti itu logikanya. Maka berapapun income-mu, walaupun mungkin kecil, belajarlah untuk mengelolanya dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Ketika uang kita kecil, maka bagaimanapun caranya, usahakan untuk menciptakan kondisi bahwa uang yang kita terima, income yang kita dapatkan, selalu lebih besar dari pengeluaran kita. Ini adalah prinsip dasar dalam mengelola uang. Maka lakukan ini dengan bijak. Mungkin Anda berpikir, itu nggak mungkin. Akan lebih mungkin kalau kita punya uang besar, kalau kita punya income besar. Ya itu asumsi Anda. Realitanya banyak orang dengan income yang besar, mereka tetap sulit kelola uang. Income mereka selalu lebih kecil dari pengeluaran mereka, walaupun nilai income mereka besar, bisa puluhan bahkan ratusan juta. Maka pada prinsip ini, belajar mengelola uang kecil itu adalah bagian
atau step pertama untuk menaikkan anak tangga kita. Banyak orang yang dulunya miskin, dulunya bukan siapa-siapa, sekarang mereka mampu menjadi siapa-siapa, mampu bertumbuh menjadi orang sukses. Salah satu penyebabnya adalah mereka mampu mengelola uang mereka dengan sangat baik, berapapun nilainya, walaupun sangat kecil. Yang ketiga adalah besarkan tanggung jawabmu. Di balik uang yang kita terima ada tanggung jawabnya. Seorang ayah yang punya 3 orang anak dan dia sedang menyekolahkan 3-tiganya punya potensi mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Sementara ketika sang anak sudah lulus, sudah selesai sekolah, ada potensi di mana income-nya mulai turun. Realita ini sangat mudah kita temui. Dalam beberapa kesempatan banyak orang bertanya seperti itu kepada saya. Dalam sebuah webinar ada salah satu peserta bertanya, kenapa income saya kok turun ya? Dulu ketika saya menyekolahkan anak-anak saya, income saya sangat besar. Tapi setelah mereka lulus, setelah mereka bekerja sendiri, di situ income saya mulai turun. Jawabannya sederhana. Dulu pada saat kita menyekolahkan anak-anak kita punya tanggung jawab yang besar. Ada tanggung jawab yang banyak yang menjadi bagian dari rezeki kita. Maka Tuhan menitipkan rezeki mereka lewat kita. Katakanlah kita punya 6 orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ada anak, ada istri, dan mungkin ada kerabat. Maka di titik itu rezeki kita sebenarnya dititipkan pada kita untuk didistribusikan pada 6 orang tersebut. Salah satu cara agar uang datang kepada kita, naikkan tanggung jawab kita. Misalkan dengan memelihara anak yatim, dengan menyekolahkan atau memberi beasiswa kepada tetangga kita yang gak mampu, atau dengan menambah jumlah karyawan. Kita tahu bahwa penghasilan para pengusaha yang punya karyawan 10 dengan mereka yang punya karyawan 100 bahkan 1000 itu berbeda. Pastinya lebih banyak income dari para pengusaha yang punya karyawan 1000. Kenapa? Karena sang pengusaha tersebut level tanggung jawabnya sangat besar. Dia bertanggung jawab menghidupi 1000 orang karyawannya. Tentu saja income-nya lebih besar. Tentu saja uangnya lebih besar. Karena Tuhan menitipkan lebih banyak tanggung jawab pada dia. Jadi jika Anda ingin didatangi uang, cobalah nambah tanggung jawab Anda. Atau ambil tanggung jawab Anda dengan baik. Satu catatan penting. Lakukan tanggung jawab itu dengan baik. Jangan dengan cara berhutang. Ada asumsi bahwa kalau kita punya hutang, kita punya tanggung jawab untuk membayarnya, maka income kita juga akan naik. Itu dengan catatan Anda mampu dan tidak terbebani dengan hutang itu. Tapi sebaliknya, banyak orang justru gugur, justru hancur gara-gara mengambil tanggung jawab hutang sebagai cara untuk menaikkan level income mereka. Hal keempat yang bisa membuat uang datang kepada kita adalah berikanlah layanan lebih. Apapun pekerjaan Anda, apapun produk yang Anda jual, maka coba untuk selalu memberi lebih. Dengan kita selalu memberi lebih, membuat para konsumen senang, membuat orang-orang yang kita layani nyaman, setidaknya kita akan dapat doa positif dari mereka. Dan mereka akan merasa terbantu oleh layanan kita. Dan pada akhirnya rezeki itu akan datang. Cara kelima nih, yang bisa kita lakukan untuk menaikkan level income kita, untuk membuat uang datang kepada kita adalah cobalah untuk menyelesaikan masalah orang dengan cara lebih efektif dan lebih efisien. Sadar atau tidak, uang itu datang mengikuti masalah. Di setiap ada masalah, di situ ada uang. Orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah orang dengan lebih baik, dengan lebih efisien adalah orang-orang yang akan didatangi uang. Contoh sederhana, masalah kesehatan menghasilkan profesi dokter, profesi apoteker, industri farmasi, ada rumah sakit. Ketika orang punya masalah kesehatan, mereka akan datang ke dokter atau pergi ke apotek untuk membeli obat. Maka di sini masalah kesehatan menjadi sumber income bagi sebagian orang. Jika kita mampu menyelesaikan masalah kesehatan mereka
dengan lebih efektif, dengan lebih efisien. Artinya potensi uang datang lebih cepat pada kita itu besar. Potensi uang datang dengan lebih banyak itu besar. Katakanlah ada seorang dokter. Anda mampu menyelesaikan masalah orang dengan lebih mudah, dengan lebih murah, dan lebih cepat. Maka orang-orang akan bercerita, oh dokter itu hebat, layanannya baik. Maka lebih banyak orang yang akan datang kepada Anda karena mereka percaya bahwa Anda mampu menyelesaikan masalah mereka dengan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Maka upgrade skill Anda agar Anda punya kemampuan menyelesaikan masalah orang dengan baik. Sekarang coba Anda sebut apa pekerjaan yang ada di dunia ini. Semua pekerjaan itu hakikatnya adalah menyelesaikan masalah orang. Contoh polisi. Polisi bekerja untuk menyelesaikan masalah keamanan. Kemudian guru bekerja untuk menyelesaikan masalah kebodohan, masalah pendidikan. Kemudian para pengacara, mereka bekerja untuk menyelesaikan masalah hukum. Para penjual, pedagang makanan, mereka menyelesaikan masalah perut kita. Apapun itu, mereka sejatinya sedang mencoba menyelesaikan masalah orang lain. Jadi selesaikan masalah orang dengan lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, maka uang akan datang pada diri kita. Caranya, miliki dan kuasai kemampuan yang baik. Itulah 5 cara yang dapat kita bangun dan kita lakukan agar uang datang pada kita. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.